Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Iya, Pak. Teman-teman sudah bisa berpresensi? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oh, saya yang belum. Nggak error ya? Saya nggak bisa, Pak. Error, Pak. Nggak bisa presensi. Bisa. Error, Pak. Iya, ini. Ya, nanti kita coba lagi lah presensinya ya. Oke, baik. Kita mulai kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Nah, hari ini materi kita tentang knapsack problem. Jadi biasanya tuh algoritma tuh berawal dari masalah gitu ya. Awalnya dari masalah, terus kemudian jadi sebuah algoritma dan itu akhirnya diterapkan di banyak hal. Nah, eh, eh, belum saya play. Oke, materi hari ini tentang knapsack problem. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah masalahnya itu bagaimana menentukan kombinasi barang yang optimal yang dapat dimuat ke dalam karung. Gitu. Knapsack itu artinya karung. Gitu. Nah, yang memiliki keterbatasan daya dan ruang tampung. Jadi kita punya tas gitu ya, karung atau tas yang mana itu, nah anggaplah kita punya wadah lah ya gitu ya. Kita punya wadah, tuh, ini malah lemot dia. Kita punya wadah nih. Nah, dan kita punya beberapa barang gitu ya. Ada misalkan kita bawa laptop gitu. Kita bawa laptop, terus bawa HP, mungkin kita bawa bekal gitu ya. Kita bawa bekal, terus mungkin bawa botol minum gitu. Nah, ini anggaplah tas ya, saya tulis ini tas. Nah, tas kita itu punya keterbatasan kan. Kalau tas ini cukupnya cuma menampung berapa kilo gitu misalkan. Dia cuma mampu menampung berat 8 kilo misalkan. 8 kilo. Nah, untuk muat ini mana yang paling bagus ya, mana yang paling optimal untuk tas ini bisa menampung barang, itu kan kita harus mencari semua kemungkinan. Misalkan botol air ini kalau diisi air jadi 1 kilo. HP misalkan 1 kilo misalkan ya. Laptop itu bisa 4 kilo. Terus ini tadi bekal itu 1 kilo misalkan. Nah, kita cari kemungkinan ini ada berapa? 4, 5, 6, 7 masih memungkinkan. Kita ganti bukan 8 kilo, misalkan 4 kilo. Nah, misalkan 4 kilo. Berarti kita cari yang memungkinkan. Mana dari item-item ini, kombinasi item ini yang paling optimal untuk bisa masuk ke dalam tas. Nah, yang dipertimbangkan itu tidak hanya beratnya. Kita punya berat di sini kan. 1 kilo, ini 1 kilo, ini 4 kilo gitu ya. Nah, tapi juga ada profit, keuntungan gitu ya. Jadi yang dipertimbangkan di knapsack problem itu adalah weight sama profitnya. Yang dipertimbangkan ada dua itu. Nah, profit itu apa? Sebagai contoh misalkan, oh saya mau kuliah, berarti kalau tujuan saya kuliah berarti profit yang paling besar itu laptop misalkan, sama HP gitu ya, sama HP. Karena ini digunakan untuk presensi, ini untuk kuliah gitu. Nah, berarti ini nilai profitnya lebih besar. Misalkan ini 5, ini misalkan ini 4 gitu ya. Nah, kalau minum misalkan ya sama makanannya sama gitu. Nah, kita bisa mempertimbangkan item mana yang paling optimal untuk dimasukkan ke dalam tas.
Nah, yang akan dipelajari di knapsack problem itu adalah itu, bagaimana kita menentukan kombinasi item yang paling optimal untuk dibawa atau dimasukkan ke dalam tas dengan pertimbangan berat dari item dan juga profitnya. Profit itu tadi adalah manfaatnya ya, gitu ya. Lebih bermanfaat yang mana gitu. Kalau kita bawa itu yang bermanfaat yang mana ya, gitu. Nah, jadi di sini sampaikan bahwa menentukan kombinasi barang yang optimal yang dimuat dalam karung atau knapsack. Ini artinya yang memiliki keterbatasan daya dan ruang tampung. Ya, karena pasti setiap tas itu pasti punya batasan, gitu. Nah, kalau ini dia tidak mempertimbangkan dimensi ya, karena masalah cukup sederhana di sini, yaitu cuma berat dan profitnya. Nah, knapsack problem mempertimbangkan weight dan profit di sini ada hilang. Oke, saya benerin dulu. Weight dan profit. Saya share ini aja ya, nggak usah saya slideshow. Nah, jadi yang dipertimbangkan adalah weight dan profit dalam menentukan kombinasi barang apa yang paling optimal untuk dimasukkan ke dalam karung atau knapsack. Nah, sebenarnya knapsack itu ada 3 jenis di sini. Ada yang dia itu dibedakan, biasanya kalau teman-teman browsing itu pasti namanya gini, 0 atau 1 knapsack problem. Nah, kalau seperti itu berarti jumlah item yang bisa dibawa itu antara 0 atau 1. Jadi dia dibawa atau tidak, hanya itu. Jadi 0 atau 1. Terus kalau bounded knapsack problem itu berarti jumlah itemnya itu kita batasi dengan jumlah tertentu untuk per itemnya. Terus kemudian ada unbounded knapsack problem, yang itu artinya tidak ada batasan. Jadi terserah tuh mau berapa aja yang mau dibawa. Jadi biasanya kalau yang di sini dia itu nilai maksimalnya ini ditentukan. Terus kemudian ada aturan dalam knapsack problem yaitu jumlah weight, saya bold, jumlah weight dari kombinasi item subset tidak boleh melebihi kapasitas dari karung. Jadi misalkan tadi kita punya tas ya. Kok berat banget sih? Soalnya Ya, izin ya. bertanya, apakah Zoom yang tidak direcord? Oh iya, sorry saya lupa. Oke. Recording in Oke. progress. Baik, kita ulang lagi ya, karena tadi record. Jadi knapsack problem itu permasalahan dalam menentukan kombinasi barang yang optimal yang dapat dimuat dalam karung ya. Knapsack itu artinya karung di situ. Nah, di situ yang perlu digarisbawahi adalah nah, dengan kombinasi barang yang optimal yang dapat dimuat ke dalam karung. Nah, yang memiliki keterbatasan daya dan ruang tampung. Jadi dia punya keterbatasan daya dan ruang tampung. Karena setiap tas itu memiliki berat yang beda-beda kan. Nah, di sini dianggap sebagai suatu tas itu punya kapasitas. Misalkan di sini 4 kilo gitu.
Knapsack problem itu mempertimbangkan weight dan profit dalam menentukan kombinasi barang apa yang paling optimal. Jadi misalkan ada barang A, ini nggak bisa. Jadi kalau sebuah tas, dia punya pilihan barang ya, barang A, barang B, barang C, barang D. Nah, setiap barang itu punya weight sama profit. Jadi misalkan di tas kapasitasnya 4 kilo gitu ya. Nah, di sini ini barang A misalkan beratnya 4 kilo tadi misalkan kayak laptop gitu ya, 4 kilogram tapi dia bermanfaat banget buat kuliah jadi 5 misalkan profitnya. Ini profit, yang ini adalah weight-nya. Misalkan barang kedua dia itu tadi misalkan contoh HP gitu ya, dia 2 kilo tapi pemanfaatannya 4 gitu ya, profitnya 4. Yang dimaksud profit itu adalah kalau kita bawa barang itu, kita untung gitu. Nah, jadi kalau saya, ilustrasikan di sini, jadi misalnya kita bawa laptop, itu ketika tujuan kita untuk kuliah, berarti profitnya besar gitu, untungnya besar gitu. Kalau bawa HP juga seperti itu, karena untuk kuliah, maka profitnya lebih besar daripada yang lain, gitu. Kalau untuk makanan dan minuman mungkin, profitnya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena kan banyak kantin misalkan di sini, jadi cuma 2 misalkan, gitu. Nah, ini berarti misalnya masing-masing 1 kilo. Nah, dari ini, kalau ini tadi laptop, ini ada HP, ini makan, ini minum. Nah, maka kombinasi mana nih yang paling optimal untuk dibawa? Yang paling optimal itu dihitung berdasarkan dari profitnya, dari profitnya. Jadi nanti kombinasi item yang digunakan itu akan dihitung profitnya untuk menentukan mana yang paling optimal. Sedangkan berat di sini, weight-nya, itu digunakan sebagai batasan bahwa barang yang bisa dibawa itu hanya 4 kilogram, misalkan. Itu kayak gitu. Terus kemudian ada 3 jenis knapsack problem. Yang pertama adalah 01 knapsack problem, maksudnya adalah setiap item itu maksimal jadinya 1 atau 0 gitu. 0 atau 1. Jadi dia dibawa atau tidak gitu, dimasukkan dalam, tasnya atau enggak. Terus ada bounded knapsack problem, berarti itu ada jumlahnya. Kita ngasih ketentuan, jumlah maksimumnya berapa misalkan untuk suatu item. Terus yang ketiga ada unbounded knapsack problem. Kalau yang unbounded berarti dia tidak ada batasan apapun, jadi terserah kita nyari yang paling optimal kalau di situ. Nah, ini kalau teman-teman cari pasti banyaknya itu yang 01 ya, 01 knapsack problem, 001. Karena itu adalah masalah yang paling mudah. Nah, aturan dalam knapsack problem yang pertama adalah jumlah weight dari kombinasi item itu tidak boleh melebihi kapasitas dari karungnya atau knapsacknya. Itu batasan pertama. Jadi kita boleh mengkombinasikan item, tetapi nggak boleh lebih dari kapasitasnya, kapasitas dari knapsacknya. Kemudian kita nggak boleh memilih fraksi dari item. Contohnya seperti misalkan kita bawa laptop, kita cuma bawa laptop cuma setengahnya aja gitu biar cukup. Ya kan nggak mungkin kita bawa laptop cuma setengah kan gitu ya. Bawa HP 3/4 gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi kita harus, membawanya satu-satuan. Bawa laptop ya 1 gitu, bukan 3/4, bukan setengah gitu. Terus kemudian profit dari subset merupakan hasil penjumlahan dari profit setiap item yang ada pada subset. Subset yang dimaksud itu adalah, kombinasinya, kombinasi item. Misalkan tadi itu
laptop gitu ya. Yang paling optimal adalah bawa laptop aja gitu. Nah, itu satu subset. Atau yang optimal adalah bawa HP, bawa minum, sama bawa makan. Itu subset kedua gitu. Nah, profitnya kita bisa menghitung profit dari masing-masing subset. Misalkan kalau tadi itu kan laptop doang kan 5 ya. Berarti kalau bawa laptop ininya 5 profitnya. Kalau bawa HP itu tadi profitnya 4, bawa makanan profitnya 2 kayak gini. Sama minuman juga 2. Berarti kalau kombinasi item yang kedua, subset yang kedua yaitu bawa HP, makanan sama minuman, berarti berapa? 4, 6, 8. Profitnya 8. Nah, kalau dari situ kan kita bisa hitung bahwa profit yang paling tinggi itu adalah yang kombinasi kedua atau subset kedua gitu ya. Nah, ini di aturan yang terakhir, profit yang dipilih merupakan subset yang memiliki nilai profit maksimum dari seluruh subset. Berarti kok antara subset 1 sama subset kedua, yang paling optimal itu adalah subset kedua karena jumlah profitnya adalah 8. Sedangkan kalau misalkan tadi yang laptop aja profitnya cuma 5 gitu. Jadi yang paling optimal adalah yang subset kedua kayak gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya untuk 100 knapsack problem menggunakan dynamic programming. Jadi ada beberapa kalau teman-teman cari ya, itu ada yang pakai rekursif, ada yang pakai memois, nggak usah memois. Nah, dan ada yang menggunakan dynamic programming. Mereka sama-sama menyelesaikan masalah sebenarnya, cuma mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Gitu, jadi beda-beda. Kalau yang rekursif ya dia menggunakan rekursif ya. Teman-teman bikin function dan dalam function manggil function itu lagi gitu. Nah, aslinya sangat besar, kalau salah namanya. Itu dia itu masih menggunakan rekursif, cuma dia memiliki ada penggunaan penyimpanan sementara gitu. Nah, kalau yang di dynamic programming dia itu menggunakan iterasi secara linear, gitu. Cuma iterasi doang gitu. Nah, di sini sebagai langkahnya di sini kita membuat tabel dulu nih, kita kayak bikin kamus jadinya ya. Kita set jadinya. Nah, ini kita bikin tabel dulu di situ dengan jumlah baris itu sejumlah item ditambah 1 dan nilai maksimum kolomnya adalah nilai maksimum, sorry. Dan jumlah kolom sejumlah nilai maksimum dari kapasitas dari knapsack-nya ditambah 1. Nah, masing-masing kolom itu nanti akan masing-masing baris dan kolom itu dimuat dari nilai ke 0 gitu ya. Setelah ini ada gambarannya. Nah, sebagai contoh di sini kita punya 3 item nih. Nah, dengan weight-nya misalkan 1, 2, 3 dan profit-nya adalah 2, 3, 4 kayak gini. Terus kemudian ada batasannya yaitu kapasitas karungnya adalah 3. Jadi dia cuma bisa memuat 3 weight ya, bukan 3 item tapi 3 weight dari sini. Baik, yang 1, 2, 3. Nah, dikarenakan jumlah item adalah 3, maka jumlah barisnya itu adalah 4. Terus kemudian dikarenakan nilai maksimum dari weight-nya adalah 4, maka jumlah kolom yang akan dibentuk adalah 5. Nah, jadinya kalau kita ini kan di sini, bentuknya adalah seperti ini. Jadi yang ke kanan ini adalah weight-nya, yang ke bawah itu adalah itemnya, gitu ya. Kurang 1. Karena itemnya ada 3. Nah, seperti ini. Nah, kita buat dulu seperti ini. Terus kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan semuanya gitu. Jadi ini yaitu termasuk ke brute force juga karena mencoba semua kemungkinan yang ada di sini ya. Nah, untuk mengisi ini sebenarnya itu PIC itu nilainya adalah
argumen seharusnya dia tuh. Dia ini seharusnya equation ya. Ada yang kurang. Di sini. Duh, nggak mau keluar. Gitu. Nah, ini nilainya itu adalah nilainya itu kok ini yang 0 nih 0 semua ya. Anggapannya kan ketika itemnya nggak ada maka beratnya 0 semua kan. Ini kan item ke 0 gitu. Itu ketika itemnya 0 maka ya beratnya 0 semua. Terus kemudian ini akan nilainya. Nah, ini kan ketika 0 di tahap awal aturannya adalah dia ngambil dari yang ada di sini. Dari yang sebelumnya. Gini. Berarti dia ngambil sebuah nilai. Kalau sekarang I-nya ke berapa, itu dikurangi 1 misalkan. Nah, if I itu sama dengan J gitu ya. Maksudnya ketika kolom kurang dari, sorry. Ini kurang dari. Nah, ini nilainya adalah ini. Otherwise, ya. Jadi, misalkan di sini nih. Jadi, VIJ ketika I-nya itu kurang dari, oh sorry, kebalik. J-nya kurang dari I. J-nya kurang dari I. Jadi misalkan ini, I-nya kan 1, J-nya 0. Berarti dia ngambil dari I sebelumnya. Gitu. I sebelumnya. VI. I kurang 1, J. Nah, gini. Jadi dia ngambil di kolom yang ini. Misalkan kita sekarang di sini nih. Kan berarti kan I-nya adalah 1, J-nya 0. Maka kalau J-nya itu kurang dari I, maka dia nilainya adalah ngambil dari baris sebelumnya. I kurang 1 kan 0. Berarti I 0, J 0 gitu ya. Berarti ngambil nilai dari sini. Terus kemudian, misalkan kita ini I-nya 1, J-nya 1. Maka dia kan, saya ini tak kasih keterangan ini ya, profitnya. Ini adalah item 1. Weight-nya itu adalah 1. Profitnya sama dengan 2. Oh, ini item kedua. Weight-nya adalah 2. Profitnya 3. Terus item ketiga itu weight-nya 3. Profitnya 4. Nah, gini. Nah, ini kan weight-nya 1 ya. Berarti dia ketika dia weight-nya 1, berarti profitnya adalah 2 gitu. Nah, karena dia itu 01 atau 10, maka dia cuma bisa menampung satu item ini aja gitu. Jadi yang nilainya sama profitnya gitu ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke sini, ketika dia itu kurang dari ini, maka nilainya ngambil dari atasnya. Berarti ini 0, ini 2. Nah, ketika item 2, weight-nya itu 2 sini. Ketika weight-nya 2,
maka dia itu prioritinya adalah 3. Nah, 3. Terus kemudian untuk ini, berarti kan misalkan wake-nya 3, berarti kita bisa pakai kombinasi item 1 sama item 2 kan di sini ya. W1 sama W2 di sini. Jadinya kan 3. Maka prioritinya adalah 5, yaitu penjumlahan dari 2 dan 3. Tuh. Jadinya 5. Nah, karena dia masing-masing item cuma boleh 1, maka ini sudah nggak bisa lagi. Kita nggak bisa dobelin ini kan. Berarti dia kalau 4, kita anggap dia tetap 5 di sini. Terus ini berarti dia sama dengan atasnya sampai ke yang ke 3. Sorry. Ini 1, 2, ya. Ini 2, 3. Nah, yang di sini. Berarti kalau itemnya 3, karena prioritinya lebih dari yang di atas gitu ya. Kan ini gini nih, kita ambil dari yang sebelumnya, ini 5, kita bandingkan kalau RGS Max ini berarti kita ngambil nilai maksimum priority dari 2. Dari 2 nilai. Nilai yang ini atau nilai yang ini. Nah, yang V I-1, J itu berarti kita ngambil dari row sebelumnya. Row sebelumnya ini adalah 5. Terus kemudian kita bandingkan dengan W ke I, yaitu 3. Ini ya. 3 ditambah, sorry ini bukan W ini, harusnya P. P ya. Nah, ini P, sorry. Nah, ini berarti tadi itu 5 dibandingkan dengan 4 ditambahin dengan V ke I tapi J-nya min ke I. Jadi misal sekarang 3. 3 dikurangi I-nya itu 3. Berarti kan 0. Gini ya, 0. Berarti P4 dibandingkan dengan 5, banyakkan mana? Oh, banyakkan 5. Berarti tetap pakai yang 5. Gitu. Jadi mungkin saya perjelas di sini. Berarti dia itu pakai ininya kan 2. Berarti kita membandingkan tuh. Ini V I-1, J, berarti I-1 kan ini I-nya 1, berarti dia itu ke yang 0, tapi pada kolom yang ini. Berarti 0 dibandingkan dengan 2 ditambahin dengan ini kurangin I, berarti kan ini. Itu besar mana gitu ya. Sorry, kayaknya tadi saya lupa jelasin itu ya, saya ulangi ya. Kan pasti 0 semua nih, ketika beratnya 0 ya, prioritasnya juga 0 berarti. Nah, di sini kita membandingkan di sini nih. Jadi kalau V I-1, J berarti kita akan membandingkan maksimum yaitu nilai 0. 0 itu yang di sini ya, karena I-1. Berarti kan kalau I-nya adalah 1, berarti I-1 adalah 0. Dan J-nya kan 1, berarti kan di sini. Kita bandingkan dengan prioritinya 2 ditambah dengan ini J-1, J-I, berarti 1 dikurangi 1 kan, berarti 0. Nah, besaran mana? Besaran 2, berarti nilainya adalah 2. Tuh. Nah, ini. Terus kemudian yang ini. Kita hitung juga max. Nah, karena dia itu hanya tepat 1 kali kan 1 atau 0. Berarti dia itemnya cuma boleh muncul 1 kali, nggak boleh kelipatan. Berarti di sini sudah pasti dia itu 2 gitu ya. Karena kita ngikutin dari yang sebelahnya. Tuh. Nah, terus kemudian ini nilai maksimum.
Nah, ini kita bandingkan dengan yang di atasnya ya, yaitu 2 dibandingkan dengan, sorry, ini kan gini, berarti dia masih ya. Kalau dia itu, nah, karena dia itu masih belum, dia kan masih ikut aturan yang di atasnya, berarti dia masih 2. Terus kemudian ketika di sini baru dia maksimum, dia itu 2 dibandingkan dengan ini prioritasnya adalah 3 gitu ya. 3 ditambahin dengan 0. Berarti 3 ditambahin dengan 0. Maka yang paling besar adalah 3. Nah, karena ini sudah nggak ada kombinasi lagi, maka kita tuliskan aja yang di sebelahnya. Nah, ini mesti pakai yang tadi, kita kopikan dari yang di atas, karena sama gitu ya. Ini 3. Nah, di sini maksimumnya adalah, kita coba membandingkan dari yang atasnya itu adalah 3, kita bandingkan dengan ini, yaitu ini kan 3. 3 dikurangi sekarang item ketiga. Itu 2, 3 berarti 0 ya. Berarti 4 ditambah dengan 0. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 4 gitu. Terus kemudian ini kita bandingkan 3 dengan, oh sorry, ini salah nih. Kok 3 ini udah nggak masuk semua nih kan? Sorry, bentar. Week-nya adalah 3. Ini week-nya 3, berarti dia sendirian di sini. Begitu. Berarti maksimal 3 atau itu berarti kan dia udah nggak bisa tuh antara 3 dengan 3. Atau 2 dan 1 jadinya, ya nggak ada lah, 3 sama 1 itu bisa ini ya, item 3 dengan item 1. Ini item 3 dengan item 1. Jadi kita bisa menggabungkan itu, yaitu menggunakan ini. Nah, max 3 atau ini 1, sekarang 4, 3. Ini. 4 tambah 2 itu 6 ya. 2 sama 1, 5. Nah, oh sorry, ini kalau ini kan di sini doang. Dia kan nggak bisa tuh. Baiknya sudah 3. Saya salah. Ini deh kayaknya. Itu kok 3. Baiknya itu 3. Oh, ini kelebihan berarti. Sorry. Baik, itu 3. Saya salah lihat tadi. Saya lihat yang profit. Maka jumlah kolomnya adalah 4. Nah, berarti di sini dia cuma sampai sini. Nah, ini yang 4, ini enggak. Nah, gini. Karena jumlahnya seperti itu. Nah, hal ini yang dilakukan di knapsack problem. Jadi dari situ kita sudah punya kamus di sini, yang paling optimal yang mana gitu. Kalau yang ini kan tadi dia hanya, untuk di item 1 dia itu cuma item 1 doang ya. Item 1, kalau di sini dia itu item ini 2 sama 3 plus 0, 2, 3. Nah, dia gini. Nah, ini jadinya ini 5 ini. Karena dia kan 3 ditambahin dengan yang di sini. Ini seharusnya ini jadinya 5.
Nah, dia ini kan rumusnya dia membandingkan ini max antara 2 dengan P-nya adalah 3 ditambah dengan ini J-1. J-nya 3 kurang 2 berarti 1 kan ini 2 nih. Nah, 2 ini. Maka hasilnya adalah 5 gini. Nah, yang mana ini merupakan kombinasi dari item 2 ditambah dengan item 1. Tuh. Nah, terus kemudian yang ini kan berarti karena weight-nya ini weight-nya 2 dia masih pakai itu, terus ini weight-nya 3. Untuk weight-nya 3 dia ini hanya pakai item ketiga aja. Nah, jadi seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nah, nggak bisa absen ya. Izin Pak, saya Stephen 3030 izin bertanya. Untuk yang 3 itu dari mana kok bisa jadi 5 itu Pak? Untuk yang ini. Barisan ketiga yang item 2 itu. Terima Bentar. kasih. Steven tadi ini berapa? 3030. Prodi angkatan berapa Steven? IF 22. 22. Ya. Sorry Steven, tadi yang mana Steven? Yang 5. Ya, itu yang item 2 terus 3 itu dapatnya Yang mana sorry? Baris ke berapa, kolom ke berapa? ini baris ketiga baris ketiga. Apa baris yang ini kan? Item 2 plus 1 itu. Yang 3, 2, 1, 3. 3 Ini ya? 3. Oke. Nah, jadi gini, ini kan tadi kan seperti ini ya. Nah, terus di sini aturannya adalah argumen max. Kita membandingkan antara nilai pada baris sebelumnya dengan ini PI. PKI itu berarti profit pada baris ini, pada item ini. Profitnya 3, yaitu ini ya, PI ditambah VI J-1. V ke I itu kan V pada saat ini, J-nya adalah nya itu adalah J dikurangi I. Kok J-nya sekarang 3 dikurangi 1 berarti dia dikurangi 2 maka jadinya 1. Nah, ini 2 dapat dari sini. Mungkin tak tulis lagi ya. Di sini berarti PI-nya itu adalah 3. Terus kemudian V ke I itu kan sekarang 2, terus 3 dikurangi 2. Nah, ini kan 2 kan. Nah, ini V kedua V pada baris kedua pada kolom 3 min 2. 3 itu J-nya, terus min 2 itu adalah I. Sekarang I kedua di sini. Jadinya dapatnya 1 kan. Nah, anggapannya V21 itu adalah ini. Jadi kita membandingkan maksimum dari nilai yang ini dibandingkan dengan nilai P ini ditambah dengan nilai ini. Gitu. Jadi dapatnya 5. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Permisi Pak Tio, saya izin bertanya.
Ya, silakan. Untuk mohon maaf Pak, itu apa? PPT-nya agak kurang ya. Untuk yang item 3 paling pojok kanan bawah itu Pak, saya masih kurang paham. Itu kenapa kok masih 4 ya Pak? Soalnya yang baris yang atasnya itu 5. Kenapa nggak ngambil yang maksimal yang 5 itu Pak? Oh iya, sorry. Sorry, tadi belum tak ubah. Oke. Tadi siapa namamu? Dia novela 10-16. Sebentar. Ini agak lemot nih. Dela. Siapa? Dea Dea. Pak. 22, NIM. 22 4 10 10 10 16. 1016 ya. Iya Pak. Oke, terima kasih ininya. Dea ini seharusnya 5. Karena ngambil dari nggak di atasnya. Yang ini ya. Iya. Takut. Oke. Oke, ya terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini kita membandingkan antara item 3 atau kita membandingkan item 2 plus item 1 atau item 3. Kita kasih kurung. Saya nyoba presensi dulu ya. Ini kan udah mau habis nih, kita belum presensi. Waduh, nggak bisa ya. Teman-teman ada yang sudah bisa presensi? Juga nggak bisa, Pak. Belum, Pak. Saya kata aja nggak bisa ya. Nggak bisa, Pak. Tuh, ya kata ini. Kita sampai jam berapa ya? 10 berapa ya? Bisa diakses lagi. Maksimal itu 10-20 Pak. Tadi Oh. kan itu kan 90-10. Itu kan 10-20 harusnya. Oh, 10-20 ya. Oke. Error Pak, saya nggak usah absen. Ngajar tadi mulainya sebelum itu. Udah saya set sebelum ini. Iya. Iya. Oke, nah ini misalkan seperti ini, berarti nanti kita bikin kamus tuh di sininya ya. Kita coba lihat dulu. Oke, nah, kita coba ya. Tadi itu kita punya jumlah itemnya itu ada 3 tadi ya. Ini jumlah item. Terus punya kapasitas tadi 3 ya. Ya, kapasitasnya 3. Kapasitasnya. Terus kemudian kita punya weight. Di situ weight-nya adalah 1, 2, 3, nggak salah. Terus kita punya Pak, lagi apa? Ya, ajar.
3, 4. Kita punya ini data kayak gini, terus kemudian kita bikin perulangan. Berarti tadi kan kalau kita bikin ini seharusnya kita bikin tabel dulu ya di situ ya. Kita bikin perulangan. Misalkan semuanya kita isi 0 dulu deh. Sini. 0. Berarti maksimum ininya, max kolomnya tadi jumlah nilai maksimum ya. Kita ambil dari nilai maksimum dari priority ditambah 1, terus kemudian max row-nya itu kita ngambil dari jumlah item atau dari n. Ini. Nah, kita bikin tadi itu ini n tambah 1. Gini, terus tadi kita coba buat array, berarti dia 0, kita bikin set 0 dulu semuanya ya. For row, kita bikin, saya lupa. Dia isinya for J, for max row in range max row. Nah, ini barisnya. Terus kemudian dalam baris itu dia ada kolom. Ada kolom itu 0 for in range max 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya, kita punya dimulai dari 0 kan. Nah, ini adalah datanya. Kalau ini teman-teman paham nggak? Ini sintak ini paham nggak? Saya belum paham, Pak. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu ini kalau kita jabel ini sama dengan for atau gimana ya? Ini kita punya for row in range max row. Terus di sini ada for in range max row. Nah, ini di sini anggapannya kita bikin ini ya. Kita nggak bisa bikin yang persis ya. Jadi kita coba bikin ini deh. Jadi sama dengan salah. Itu kurang, Pak. Ya belum tambahin Karena ya. ditambahkan itu ditambahkan. Nah, di situ Gini ya. PMP, KP itu PMP. Gini. PMP, iya, Pak. Oke. Pokoknya 1, 2, 3. Jadi Ya. Oke. Terima kasih. Sama nggak ya? sama, Pak. Sama ya. Nah, ini penjabarannya gini. Ini shorthand-nya. Jadi di Python kita bisa bikin seperti itu. Nggak bisa.
Oke, kita lanjut dulu deh. Kalau nggak bisa nanti pemutihan aja. Baik, Pak. Oke, nah ini kita sudah bikin datanya ya di sini. Jadi nanti tinggal akses aja di situ. Nah, di situ kita sudah punya nilai 0 karena kita butuh nilai default ketika wake-nya 0 gitu. Nah, terus selanjutnya kita bikin perulangan ya. Kita bikin perulangan. Sebenarnya sama kayak gini gitu. Nah, gini itu ada baris atau kok tadi pakai istilah IJ, ini kita ganti ke I sama J ya. I sama J. Nah, terus kemudian kita akan mengubah nilai di situ. Jadi if nilai ini kita mulai dari baris ke 1. Jadi kalau nilai I, nilai J itu kurang dari I, maka tadi KP I J sama dengan nilai KP I-1, J, kan gitu ya. Otherwise atau else, maka nilainya adalah maksimum. Kita cari nilai maksimum dari C. Maksimum itu bisa nggak ya dari 2 nilai? Bisa nggak? Tapi formatnya apa ya? Coba dulu ya. Oh ya bisa. Dari itu KP pada nilai sebelumnya ya, I-1, J dibandingkan dengan nilai bobot P tadi ya. P pada ke I ditambah dengan PKI ditambah dengan nilai padanya KP ke I, tapi pada J-nya yaitu J dikurangi I. Nah, ini kayaknya masih ada yang salah sih. Oh. Integer or slice not tuple. Oh, sorry. Index is out of range. I-nya dimulai 1, berarti ini yang ini dikurangi 1. Nah, 0, 2, 4, 6, 8. Nah, ini kan banyak yang ini ya. Jadi karena dia itu tepat 1 kali, ini harus ditambahi batasan di situ bahwa dia nggak boleh kalau dia itu dilipat gandakan di situ kan 0. Masih ada logik yang kurang ya. Jadi di sini dia 2, nah ini dia nggak boleh kelipatannya kan. Jadi seharusnya ada if lagi di sini. Bentar ya.
Wah, nggak bisa sister. Waktunya udah lewat lagi. Oh ya, ini habisnya jam 10.20 ya. Oke. Mungkin nanti ini ya, shortcut-nya saya upload di MMP ya. Kebetulan saya ada kuliah lagi. Baik, Bapak. Oke, nanti saya upload di MMP dan nanti untuk presensi mungkin kalau ini saya minta tolong teman-teman, saya pindah jadwalnya nanti tolong presensi ya. Minimal 1 aja nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ada yang presensi antara mahasiswa dan dosen. Nanti mungkin saya sampaikan dan nggak tolong ketua kelasnya untuk presensi. Nanti teman-teman yang lain bisa saya presensikan. Itu ya. Baik, Pak. Oke, kalau Pak. begitu. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mungkin kita lanjut mungkin nanti yang untuk spotnya gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.